Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Materi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dan prinsip geografi. Yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai yang pertama, definisi dan contoh kasus pendekatan geografi meliputi pendekatan keruangan ataupun pendekatan spasial, pendekatan kewilayahan, dan juga pendekatan ekologi ataupun lingkungan. Kemudian yang kedua adalah definisi dan contoh kasus prinsip geografi meliputi prinsip persebaran, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan juga prinsip korologi. Materi selanjutnya yaitu adalah pendekatan geografi. Pendekatan jika dilihat dari KBBI itu adalah proses atau sebuah cara berupa perbuatan dalam mendekati suatu hal. Jadi bukan hanya manusia saja yang mengalami proses pendekatan ya jika tertarik akan sesuatu. Tentu suatu ilmu pun tidak terkecuali dari geografi pun mengalami suatu proses pendekatan, di mana ilmu geografi memiliki objek yaitu objek fenomena geosfer. Nah, untuk dapat mendekati fenomena geosfer, untuk dapat memahami fenomena geosfer, maka geografi butuh sebuah pendekatan. Nah, pendekatannya itu adalah pendekatan geografi, yaitu dapat disebut juga sebagai objek formal. Nah, di pendekatan geografi sendiri itu ada tiga hal. Yang pertama adalah pendekatan spasial, yang kedua adalah pendekatan ekologi, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan yang pertama yaitu adalah pendekatan keruangan atau sering disebut juga sebagai pendekatan spasial. Pendekatan keruangan itu adalah pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip penyebaran dan deskripsi sehingga sering menghasilkan data berupa peta, yaitu persebaran, kemudian grafik berupa angka, tabel, dan juga narasi deskriptif. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa pendekatan keruangan itu lebih mengedepankan dua hal, yaitu yang pertama adalah penyebaran, dan yang kedua itu adalah deskripsi. Contoh kasus, pertama adalah Kecamatan Kresek merupakan daerah penghasil singkong terbaik. Hal ini dikarenakan letaknya berada di dekat pantai mengakibatkan penyinaran matahari yang berlangsung intensif. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat deskriptif ya, karena menjelaskan bahwa Kecamatan Kresek itu penghasil singkong diakibatkan karena lokasinya dekat dengan pantai, sehingga sinar mataharinya itu berlangsung dengan intensif. Kemudian yang kedua adalah pada setiap musim hujan, beberapa wilayah di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sering mengalami kebanjiran. Nah, hal ini pun dikaji dengan pendekatan keruangan, karena pada kalimat tersebut terdapat kata persebaran. Contoh itu ya, di Jakarta khususnya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, itu menunjukkan dua tempat. Nah, dua tempat tadi itu menunjukkan sebuah persebaran. Kemudian yang contoh yang ketiga yaitu adalah kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera mengakibatkan kabut tebal mencapai radius 100 km. Pada kalimat ketiga terdapat penjelasan kalimat berupa 100 km dan juga kabut tebal, itu merupakan sebuah deskriptif. Jadi dapat kalian simpulkan bahwa pendekatan keuangan ataupun pendekatan spasial lebih mengedepankan dua hal. Jadi ingat ya, dua hal tadi yaitu persebaran dan juga deskriptif. Maka hal tersebut termasuk dalam kajian pendekatan keruangan ataupun pendekatan spasial. Untuk pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan ekologi atau yang sering disebut sebagai pendekatan ke lingkungan. Nah, pendekatan ini mengkaji hubungan atau interaksi antara organisme yaitu manusia, hewan, tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi di pendekatan ekologi ini lebih mengedepankan tiga hal. Yang pertama itu adalah interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Yang kedua adalah hubungan interrelasi. Hubungan interrelasi itu adalah hubungan saling keterkaitan antara satu organisme dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah interdependensi atau hubungan saling ketergantungan antara organisme dan lingkungannya. Nah, contoh kasus pada di bawah ini terdapat tiga contoh kasus yang menunjukkan pendekatan ekologi. Yang pertama itu adalah alih fungsi lahan yang tadinya wilayah pepohonan pada sekitar lingkungan wilayah das, kemudian beralih fungsi menjadi daerah permukiman. Nah, hal ini tentunya dapat mengakibatkan banjir. Pada kalimat tersebut terdapat kata interrelasi ataupun hubungan di mana das yang tadinya daerah pepohonan, daerah hutan, kemudian beralih fungsi menjadi permukiman, sehingga tentu saja mengakibatkan banjir karena tidak ada lagi organisme yang menyerap tumbuhan, yang menyerap air hujan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Bogor yang sering membuang sampah, sehingga pada saat musim hujan sampah tersebut mengalir ke arah Jakarta sehingga membuat Jakarta itu bau ya. Nah, hal ini tentunya pun berkaitan dengan pendekatan ekologi ataupun lingkungan, karena berkaitan dengan lingkungannya.
karena pada kalimat tersebut terdapat kata pencemaran lingkungan, membuang sampah sehingga terjadi aroma yang tidak sedap pada wilayah Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah tanah ambles pada wilayah Kars. Kars itu adalah pegunungan kapur. Nah, hal ini dikarenakan struktur batuan kapur yang itu tidak kompak ataupun tidak solid. Nah, hal ini pun berkaitan dengan pendekatan ekologi atau lingkungan karena terdapat hubungan ataupun interrelasi antara batuan kapur yang tidak solid sehingga mengakibatkan terjadinya runtuhan. Jadi seperti itu. Pendekatan yang terakhir yaitu adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah itu dapat disebut juga sebagai pendekatan kombinasi. Sesuai dengan namanya ya, pendekatan kompleks. Nah, dia mengkaji suatu fenomena ataupun sebuah kejadian yang kompleks. Sebuah kejadian yang kompleks tentunya perlu sebuah perhatian yang ekstra. Sehingga pendekatan-pendekatan yang sebelumnya, yaitu pendekatan ekologi dan juga pendekatan keuangan, itu berada pada satu pendekatan di pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah ini adalah pendekatan gabungan. Jadi pendekatan ekologi dan juga pendekatan keuangan itu berada pada satu pendekatan, yaitu disebut sebagai pendekatan kompleks wilayah. Nah, contoh kasus untuk lebih jelasnya, daerah hulu mengalami kejadian longsor akibat pengundulan hutan sehingga berimbas terhadap daerah hilir yang mengalami peristiwa banjir akibat air yang mengalir tidak terserap oleh tumbuhan yang berada di hulu. Pada kalimat tersebut terdapat dua wilayah ya, menunjukkan wilayah hulu atau wilayah pegunungan, dan yang kedua adalah wilayah hilir ataupun wilayah muara. Nah, jika kita lihat pada pendekatan sebelumnya, pendekatan yang menunjukkan sebuah wilayah ataupun lokasi itu dikaji oleh pendekatan spasial ataupun pendekatan keruangan. Nah, kemudian di kata tersebut juga ada kata bahwa pada wilayah hulu terjadi proses pengundulan hutan, sehingga pada wilayah hilir mengalami proses kebanjiran. Nah, hal ini berkaitan dengan lingkungan karena terdapat proses pencemaran lingkungan dengan berupaya menggunduli hutan sehingga daerah hilir mengalami proses banjir. Jelas ya, dari kalimat tersebut terdapat dua aspek di dalamnya, yaitu pendekatan keruangan dan juga pendekatan lingkungan, sehingga pada kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut dapat dikaji dengan menggunakan kompleks wilayah, karena permasalahan yang timbul pada kalimat tersebut sangat kompleks seperti itu. Di dalam ilmu geografi, bukan hanya terdapat sebuah pendekatan untuk mengetahui sebuah fenomena geosfer, tapi juga dalam ilmu geografi membutuhkan sebuah prinsip geografi yang digunakan untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang fenomena geosfer atau yang disebut sebagai objek material atau yang dikaji dalam geografi. Nah, di dalam prinsip geografi, pada dasarnya prinsip geografi ini adalah penjelasan dari pendekatan geografi, di mana pendekatan geografi tadi ada 3. Akan tetapi, pada prinsip geografi itu menjadi 4 karena lebih dijabarkan pada prinsip ini. Contoh saja, pendekatan keuangan yang kita kaji sebelumnya. Nah, di dalam prinsip geografi itu terdapat 2, yaitu adalah prinsip persebaran dan prinsip deskripsi. Kemudian pendekatan ekologi. Nah, di dalam prinsip itu dia merupakan prinsip interrelasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, di dalam prinsip geografi itu disebut juga sebagai prinsip orologi. Prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip persebaran ataupun prinsip distribusi. Pada dasarnya prinsip persebaran ataupun distribusi penjelasannya sama dengan pendekatan keruangan. Sama-sama mengkaji tentang persebaran, sama-sama mengkaji tentang fenomena alam yang tersebar pada permukaan bumi. Sehingga hasil akhir dari prinsip persebaran itu adalah berupa peta. Nah, contoh kasus. Hasil sensus penduduk Kabupaten Tangerang disajikan dalam bentuk tabel per kecamatan, di mana Kecamatan Kresek merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi. Pada kalimat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hasil sensus di Kabupaten Tangerang dan ternyata di Kecamatan Kresek merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi. Hal tersebut menunjukkan sebuah lokasi ataupun persebaran di mana Kecamatan Kresek adalah kecamatan dengan penduduk tertinggi. Prinsip selanjutnya yaitu adalah prinsip deskripsi. Nah, kita tahu bahwa prinsip deskripsi dan juga prinsip persebaran merupakan penjelasan lebih lanjut dari pendekatan keruangan ataupun pendekatan spasial.
Prinsip deskripsi sesuai dengan namanya ya, deskripsi, yaitu adalah memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Nah, contoh kasus. Yang pertama adalah angka kematian di Indonesia tertinggi pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada data grafik yang dibuat oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Kalimat tersebut menunjukkan kalimat deskripsi, kalimat menjelaskan, karena pada kalimat tersebut terdapat sebuah data yang diperoleh dari BPS. Kemudian yang kedua adalah tsunami terjadi di Aceh pada tahun 2004. Kejadian ini disebabkan oleh bertumbuknya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia dengan kekuatan 7,9 skala Richter sehingga mengakibatkan tsunami dengan ketinggian 15 meter. Nah, kalimat ini juga merupakan kalimat deskripsi, kalimat penjelasan karena menjelaskan bahwa terjadinya gempa itu dengan kekuatan berapa skala Richter, dan juga terdapat penjelasan bahwa ketinggiannya pun terdapat angkanya, yaitu adalah 15 meter. Prinsip yang selanjutnya yaitu adalah prinsip interrelasi ataupun prinsip interaksi, yang merupakan prinsip yang mengkaji tentang hubungan ataupun karakteristik antar gejala yang satu dengan yang lainnya. Nah, contoh kasus pada kalimat di bawah ini. Banjir sering terjadi di wilayah perkotaan. Ini terjadi akibat kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di sungai serta mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai. Hal ini merupakan prinsip interrelasi karena terdapat sebuah penjelasannya. Terdapat kalimat akibat kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah. Karena masyarakatnya sering membuang sampah, sehingga interrelasinya atau hubungannya yaitu adalah terjadinya banjir pada wilayah perkotaan. Jadi seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu adalah prinsip korologi. Nah, jika dikaitkan dengan pendekatan geografi, prinsip korologi ini sama dengan pendekatan kompleks wilayah. Prinsip korologi yaitu adalah prinsip di mana terdapat prinsip persebaran, interrelasi, dan interaksi dalam suatu wilayah. Sehingga dapat juga kita katakan bahwa prinsip korologi itu merupakan prinsip yang bersifat komprehensif ataupun komplit. Karena di dalam prinsip ini terdapat 3 prinsip lainnya yang bersatu, sehingga disebut juga sebagai prinsip korologi. Karena fenomena alam yang terjadi di bumi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan juga memiliki hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, maka diperlukan sebuah pendekatan untuk mengetahui fenomena tersebut, untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut. Sehingga di dalam geografi yang mengkaji tentang fenomena geosfer, yaitu tentang litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga antroposfer, perlu sekali adanya sebuah pendekatan dan juga prinsip yang berguna untuk mengkaji secara lebih lanjut mengenai fenomena geosfer tadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, tolong tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian materi kali ini. Salam lestari, salam geografi.